Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Roni di Berpacu dalam Misteri. Gimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan, rezeki yang cukup, dan diberikan ketenangan di dalam hidup. Kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Seku Kafi yang berjudul Penguasa Lelembut part akhir. Gimana kelanjutan ceritanya? Tonton video ini sampai selesai. Untuk yang belum menonton part sebelumnya, tonton terlebih dahulu agar kalian bisa memahami alur dari cerita ini. Baiklah, nggak usah lama-lama lagi. Seperti biasa, siapkan kopi, teh, duduk senyaman mungkin, pejamkan mata kalian, dengarkan, dan simak baik-baik ceritanya. Istri. Mendengar penuturan Angga membuat Aruna bergidik ngeri. Anak berusia 4 tahun masih belum paham apa itu istri. Siluman itu benar-benar membuat Angga takut dan menunjukkan wajahnya yang menyeramkan. Mengancamnya dengan hal-hal yang membuat anak kecil seusianya takut dan trauma. Aruna mengajak Angga untuk berdoa sebelum mereka tidur. Ia tahu saat ini piaraan Unang sedang memperhatikan mereka dan mungkin ingin menyerang mereka. Namun sayangnya dia tidak bisa masuk ke dalam rumah Tony karena sesuatu yang melindungi Aruna lebih kuat darinya. Tepat pukul 3 pagi, Aruna mendengar suara kikikan yang mengganggu tidurnya. Meski mereka tidak bisa masuk ke dalam kamar Aruna, tetap saja para lelembut itu sering mengganggu tidurnya dengan suaranya. "Jangan ganggu!" Terdengar suara nenek-nenek yang membuat Aruna seketika membuka matanya. Ia membicingkan telinganya, menunggu apa yang akan nenek itu katakan. Aruna bisa melihat dengan jelas sosok nenek penunggu rumah angker, meskipun saat ini ia sedang membelakanginya. "Kami tidak mengganggumu, tetapi kenapa kamu selalu mengganggu kami?" ucapnya. "Aku tidak pernah mengganggu siapapun. Aku tahu siapa kamu. Berhentilah mengganggu kami," ujar Aruna. Seketika nenek tersebut tertawa mendengar ucapan Aruna dan mulai kembali ke wujud aslinya, yaitu siluman ular. Aruna mulai membaca doa dan seketika suara siluman itu menghilang. Setiap Jumat Kliwon, pemakaman di samping rumah Tony seperti pasar. Banyak sekali orang yang datang ke makam untuk berziarah dan membersihkan makam keluarganya. Seperti biasa, Desi akan menyediakan teh tawar hangat, air putih, serta gorengan untuk para ziarah yang melewati rumah mereka. Hanya beberapa orang saja yang akan meminum dan makan hidangan yang disajikan oleh Desi. Apalagi setelah gosip yang berujung fitnah menyebar di desa Cigede. "Aruna!" pekik Dewi melambaikan tangannya. Aruna menghampiri Dewi dan membantunya membawa Mbah Rus, mengajaknya duduk di teras rumahnya. Dengan santainya, Mbah Rus menuangkan air putih lalu mengambil gorengan yang tersedia di sana. Orang-orang yang menyapa Mbah Rus saling berbisik. Mereka menyayangkan Mbah Rus yang memakan makanan dari Desi. "Enak sekali gorengannya. Tolong buka ketupatnya," ucap Mbah Rus. Aruna membuka ketupat untuk Mbah Rus, mengambil lagi kerupuk yang sudah disiapkan oleh Desi. Aruna dan Dewi makan bersama dengan Mbah Rus. Beberapa orang yang memang tahu jika Desi menyediakan takjil menghampiri mereka yang sedang makan. "Sini, Mang, minum dulu," ajak Aruna. Dewi dan juga Aruna menuangkan minuman untuk mereka yang duduk di teras, mengambilkan gorengan dari dalam. Mbah Rus berbincang dengan yang lainnya, sedangkan Dewi dan juga Aruna memilih melipir sambil bergosip. "Kenapa kamu tidak bilang jika sudah kembali?"
oceh Dewi. Kemarin rencananya aku mau ke rumah kamu, tapi karena ada sesuatu hal yang urgen, tidak jadi deh, kilah Aruna. Dewi mencebik bibirnya mendengar penuturan Aruna. Mereka pun akhirnya tertawa bersama saat Mbah Rus yang tiba-tiba saja memukul Mang Dede yang sedang ikut beristirahat di sana. Aruna kembali ke kamarnya untuk mengambil oleh-oleh yang kemarin tidak jadi diberikan kepada Dewi. Melihat buku diari yang masih tergeletak, Aruna pun membawanya untuk menunjukkan foto teman-temannya di Jakarta. Iya, itu kata si Udin. Kasihan ya Tony, banyak banget orang yang memfitnahnya. Ucap Dede yang tidak sadar jika Aruna berada di belakangnya. Hening seketika, Arif mengalihkan pembicaraan ke yang lain agar Aruna tidak mencurigai mereka yang sedang membicarakan pamannya. Harusnya Udin meminta maaf kepada Tony, selah Mbah Rus yang membuat Dede dan yang lainnya gelagapan. Mbah Rus lalu menyuruh Aruna menuangkan air putih ke gelasnya yang sudah kosong. Benarkah Aruna? Memangnya Mang Udin melakukan kesalahan apa? Tanya Aruna. Mau tidak mau Dede menceritakan gosip luar yang mengatakan tentang Bu Ima dan juga Udin. Dede mengatakan jika Udin mendatangi orang pintar yang tak lain kakak iparnya Dede yang bernama Thohir. Di sana Udin bercerita jika dirinya sering dihantui oleh sosok kuntilanak yang memintanya menjadi majikannya. Dede menambahkan jika kuntilanak tersebut merupakan lelembut yang bersekutu dengan Ima. Selama ini Udin tidak tahu jika Ima berniat jahat kepada Tony, karena Ima sering mengatakan jika Tony lah yang mengirim guna-guna kepadanya dan menjadikan suaminya tumbal. Apalagi melihat bisnis Tony yang melesat pesat, Udin semakin percaya kepada Ima, tutur Dede. Dede menambahkan jika saat ini Udin begitu menyesal ketika Thohir memberitahu kejahatan Ima dengan gamblang kepadanya. Thohir memberitahu Udin jika Ima melakukan pesugihan dan sudah memakan banyak korban yang dijadikan tumbal olehnya. Salah satu korban yang selalu lolos adalah Tony. Makanya Bu Ima ini menyebarkan fitnah tentang Tony karena begitu membencinya, jelas Dede. Lalu kenapa Mang Udin malu untuk meminta maaf? Dia kan tidak salah, tanya Aruna yang penasaran dengan cerita Dede. Dede melanjutkan ceritanya. Udin secara gamblang mengatakan kepada Thohir jika dirinya disuruh Ima mengubur suatu benda di depan rumah Tony. Tidak hanya itu, Udin juga pernah mengubur bangkai ayam, cimani, serta bungkusan kecil di pabrik beras milik Tony. Aruna mengepalkan tangannya mendengar penuturan Dede, meski dia sudah tahu apa yang telah dilakukan oleh Ima. Namun, mendengar cerita dari orang lain membuat dadanya terasa sesak. Awalnya, Aruna menyesal telah mengirim kembali guna-guna kepada pemiliknya. Tetapi sekarang ia senang karena telah memberikan pelajaran kepada orang-orang yang zolim. Bangkai ayam yang kita temukan waktu itu, tutur Dede. Maka dari itu, Udin ingin meminta maaf kepada Tony karena sudah mencelakai keluarganya, ucap Dede mengakhiri ceritanya. Aruna mengangguk paham. Mbah Rus lalu menepuk pundak Aruna, mengusapnya dengan lembut. Mereka sudah memaafkan semua kesalahan Bu Ima dulu. Iya kan Aruna? Sela Mbah Rus. Iya Mbah, semua orang punya kesalahan. Tergantung kitanya mau mengakui, meminta maaf dan memperbaiki kesalahan itu, jawab Aruna. Mereka pun kembali melahap hidangan yang tersedia. Tak lama Desi datang bersama Rumi, Sela dan juga Angga. Mereka pun baru selesai membersihkan makam Mbah Buyut dan keluarga lainnya. Rumi yang baru saja datang langsung menyambar air putih serta gorengan yang masih tersisa. Melihat Rumi, Mbah Rus segera berpamitan dan mengajak Dewi untuk pulang, diikuti Dede dan yang lainnya. Mbah pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab serempak.
Sela dan Angga menghampiri Aruna bercerita tentang apa yang mereka lihat di makam tadi. Aruna mendengarkan cerita Sela dan Angga yang saling bersahutan. Mereka berlomba-lomba bercerita. Tadi di makam Mbah ada ular, oceh Angga polos. Setelah Aruna menutup mata-matanya, dari makhluk tak kasat mata, Angga lebih terlihat normal seperti anak kecil lainnya. Iya teh, ularnya itu masuk ke dalam makam Mbah. Aruna langsung membekap mulut Sela, membawanya masuk ke dalam kamar disusul Angga. Rumi yang melihat hal itu mencoba tidak memperdulikannya dan fokus dengan makanan yang ada di hadapannya. Aruna tertawa melihat ekspresi wajah Sela yang terkejut dengan apa yang ia lakukan kepadanya. Angga yang mengira jika Aruna sedang mengajak main Sela pun memeluk Aruna, ingin dipeluk dan dibekap mulutnya oleh Aruna. Mereka bertiga pun tertawa bersama, kemudian bermain di kamar Aruna, membuat kasurnya kembali berantakan. Nah, Bidesi sama Paman mau ke rumah sakit dulu menjenguk Neti. Sela dan juga Angga Bibi bawa. Iya Bi Entin katanya mau jenguk juga, ucap Aruna. Nanti tunggu Jaka pulang, baru bawa Bi Entin. Ya sudah, Bibi berangkat dulu ya. Jaga rumah, kalau kamu mau pergi dikunci semua pintu, perintah Desi. Siap bos, seru Aruna. Setelah Desi dan Tony pergi, Aruna pun bersiap ke rumah Dewi sambil membawa oleh-oleh untuk ketiga temannya. Di perjalanan, Aruna berpapasan dengan sepasang suami istri yang sedang melihat-lihat tanah milik Entin. Karena Aruna tidak begitu peduli, ia pun melanjutkan perjalanannya ke rumah Dewi. 5 menit perjalanan, akhirnya Aruna sampai di depan rumah Dewi. Terlihat sudah ada Budi dan juga Andreas yang sedang bermain di rumah Dewi. Tuh, orangnya datang, tunjuk Budi. Baru juga kita mau ke rumah kamu. Aruna tersenyum kemudian menjabat tangan Andreas dan juga Budi. Ini oleh-oleh buat kalian, tutur Aruna. Wah, terima kasih, seru Budi dan juga Andreas. Tak lupa Aruna pun memberikan oleh-oleh untuk Dewi dan juga Mbah Rus. Mbah Rus terlihat tenang mendapatkan manisan yang dia titip ke Aruna. Mbah Rus pun membuka manisan tersebut agar Budi dan yang lainnya merasakan manisan Betawi. Tanpa permisi, Budi langsung mengambil manisan ketika Mbah Rus menyajikan ke hadapannya. Mbah Rus menatap Budi dengan tatapan mengerikan hingga ia berhenti mengunyah. Ini bulan mulut, kamu jangan sembarangan memakan makanan orang lain, ujarnya. Budi langsung memuntahkan manisan yang ada di mulutnya. Mbah Rus tertawa melihat Budi kesusahan mengeluarkan manisan dari kerongkongannya. Mbah Rus pun mengambil manisan tersebut lalu mempersilakan Andreas untuk mencicipinya. Dengan ragu, Andreas mengambil manisan tersebut sambil menatap wajah Mbah Rus. Budi yang tidak bisa mengeluarkan manisannya pun kembali duduk. Sudah, goda Mbah Rus. Makanya, lain kali jangan langsung ambil saja makanan dari orang lain. Harus lihat dulu siapa yang memberi kamu makan, jelas Mbah Rus. Karena Budi tahu yang memberikan manisan itu Mbah Rus, makanya Budi langsung makan, ketus Budi. Mbah Rus tertawa karena telah berhasil mengelabui Budi. Andreas yang tahu jika Mbah Rus sedang bercanda pun akhirnya memakan manisan yang disuguhkan. Memangnya kenapa dengan bulan mulut, Mbah? Tanya Aruna yang penasaran, karena tidak boleh memakan makanan dari sembarang orang di bulan tersebut. Karena di bulan mulut banyak lelembut yang meminta tumbal, bisik Dewi. Aruna meneguk salivannya dengan kasar mendengar penuturan Dewi. Mbah Rus pun menjelaskan jika di bulan mulut ini akan ada orang-orang yang menyimpan atau sengaja meninggalkan uang di jalan. Tidak hanya itu,
Mereka juga tak sungkan berbagi memberikan makanan mereka kepada orang lain. "Bukannya itu bagus kan, sedekah Mbah?" ucap Aruna. "Bagus itu kalau memang benar-benar sedekah. Lah ini minta nyawa," cetus Budi. "Coba kamu buka mata kamu dan lihat orang-orang yang sedang berbagi di sana," tunjuk Mbah Rus ke orang yang sedang berkerumun. Mata Aruna melihat sosok genderuwo yang berdiri di samping orang yang sedang membagikan sembako. Terlihat mereka begitu senang mendapatkan sembako sampai rela mengantri. Mereka bukan warga desa kecil gede. Kalau orang sini sudah tahu jika Bu Darmi dan suaminya itu melakukan pesugihan. Jelas Mbah Rus. Kasihan ya, manusia lainnya yang jadi korban. Mereka tidak bersalah dan harus menanggung akibat dari orang yang serakah. Kesal Aruna. Mereka terus memandangi Darmi serta rumahnya yang begitu megah. Mbah Rus mulai bercerita tentang orang-orang yang menjadi pengabdi para lelembut. Mereka hanya terlihat hidup enak padahal untuk makan enak pun sangat sulit. Para lelembut tidak mengizinkan mereka untuk makan yang enak. Harus mereka sendiri yang bekerja. Karena perjanjian mereka hanyalah kekayaan duniawi, bukan kesenangan perut. Jadi, jangan menerima makanan dari orang yang tidak kalian kenal. Dan satu lagi, jangan menemukan uang di jalan, jangan diambil. Pesan Mbah Rus. Aruna mengangguk paham. Ia kemudian meminum air yang disediakan oleh Dewi. Namun tiba-tiba Aruna tersedak ketika ia melihat ada rabut di gelasnya. Dewi menepuk pundak Aruna agar ia berhenti batuk. Setelah berhenti batuk, Aruna melihat gelasnya. Tidak ada rambut seperti tadi yang dia lihat. Kini mata Aruna melihat ke sosok genderuwo yang sedang menatapnya dengan tajam. Ia merasa terancam, padahal Aruna sama sekali tidak mengganggunya. "Ada apa?" tanya Mbah Rus. Mata Mbah Rus mengikuti arah pandang mata Aruna yang menatap ke arah Darmi yang kini juga menatapnya. "Mereka tidak suka kita bicarakan," jawab Aruna. "Benarkah?" ucap Budi sambil mendekati tubuh Aruna. Sudah, biarkan saja. Kalau kita tidak menerima makanan atau apapun dari dia, dan lembutnya tidak akan mengganggu kita. Cakap Mbah Rus meyakinkan semua, tak terkecuali Aruna. Aruna yang memang memiliki kemampuan yang lebih sering bersitegang dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Mbah Rus pun akhirnya meninggalkan mereka berempat, lalu masuk ke dalam rumah. Darmi yang sedari tadi menatapnya tanpa berkedip, tak lama seorang pria parubaya datang ke rumah Dewi memberikan bingkisan serta amplop untuk Mbah Rus. "Permisi Neng, ini untuk Mbah Rus," ucapnya. "Terima kasih," ucap Dewi. Semua mata tertuju pada bingkisan yang berada di tangan Dewi. Budi terus memepet tubuh Aruna karena takut akan sosok yang mungkin saja ikut bersama bingkisan tersebut. Dewi lalu membawa bingkisan ke belakang dan memasukkan ke dalam tong. "Bagaimana liburanmu di Jakarta?" tanya Andreas mengalihkan ketegangan di antara mereka. Sangat menyenangkan," jawab Aruna sambil menyunggingkan senyum. Aruna lalu mengambil buku diari mereka dan menunjukkan satu persatu foto teman-teman Aruna yang berada di Jakarta. Budi dan Dewi melihat satu persatu foto teman-teman Aruna, namun tidak dengan Andreas yang malah fokus ke foto pria yang berada di belakang Aruna. "Bagaimana kalau kita mengambil foto bersama?" ucap Aruna sambil menunjukkan kamera yang dia bawa dari Jakarta. Kita foto di alun-alun yuk," ajak Budi. Mereka pun berangkat ke alun-alun menggunakan 2 sepeda. Andreas membonceng Aruna sedangkan Budi bersama Dewi di perjalanan. Andreas hanya diam.
Ia sebenarnya ingin sekali menanyakan pada Aruna siapa pria yang berfoto dengannya. Namun, lidahnya terasa keluh dan takut Aruna akan mengakui jika laki-laki itu kekasihnya. Hati Aruna terasa bergetar ketika tangannya melingkar di perut Andreas. Dengan malu, ia menanyakan sesuatu kepada Andreas. "Andreas, apa kamu merindukan aku?" tanya Aruna. "Tidak." Bagai terjatuh dari pohon angker, langsung terperosok ke liang lahat. Itulah yang kini dirasakan oleh Aruna. Ia benar-benar merasakan dicampakkan oleh Andreas. Selama ini Aruna pikir Andreas juga menyukainya, ternyata hanya cinta sendiri. Perlahan Aruna menarik tangannya dari pinggang Andreas. Ia menunduk malu karena telah mempermalukan dirinya sendiri. Sesampainya di alun-alun, Aruna hanya diam memperhatikan sekitarnya. Dewi yang membawa kamera milik Aruna mulai mengambil gambar yang cocok untuk background foto mereka. Budi pun mengikuti Dewi melihat dan memilih mengambil gambar yang pas. Aruna duduk di bawah pohon beringin, diikuti Andreas yang duduk di sampingnya. Mereka berdua hanya diam, bahkan Andreas yang biasanya bercerita kini malah diam membisu. "Aruna, Andreas!" teriak Budi. Dewi langsung mengambil foto mereka berdua sekali jepret. Aruna dan Andreas begitu terkejut karena difoto oleh Dewi. "Wih, foto kami bertiga ya?" ucap Budi menghampiri Aruna dan juga Andreas. Tidak boleh bertiga, pamali. Nanti yang keempat setan," tukas Dewi. Dewi pun meminta tolong kepada salah satu pengunjung yang sedang bermain di alun-alun untuk memotret mereka berempat. Dewi segera berlari ke sisi Aruna saat seseorang yang dimintai tolong sudah mengacungkan kamera mereka. Sekali jepretan, Aruna dan Andreas berada di tengah-tengah. Saat jepret kedua, Aruna menarik tangan Dewi agar berdiri di samping Andreas. Hal itu malah membuat Andreas kesal karena Aruna seolah-olah tidak mau dekat dengan dia. 3 kali jepretan cukup membuat mereka bahagia tanpa terkecuali Andreas dan Aruna. Aruna hanya diam tak seceria biasanya. Dewi memeluk Aruna berfoto berdua dengannya. "Kamu kenapa? Terlihat murung. Apa yang terjadi sesuatu?" tanya Dewi. "Ah, tidak. Aku hanya lelah. Bisakah kita pulang sekarang?" ucap Aruna. "Oke," seru Dewi. Mereka berempat pun bersiap pulang. Aruna bergegas menghampiri Budi dan duduk di belakangnya. Andreas yang melihat hal tersebut merasa geram karena Aruna terkesan menghindar darinya. "Apa aku melakukan sesuatu yang membuatnya marah?" batin Andreas. Sepanjang perjalanan kembali ke rumah Dewi, Aruna terlihat murung. Budi pun melambangkan laju sepedanya agar bisa berbincang dengan Aruna. "Apa terjadi sesuatu? Kamu berubah menjadi pendiam?" tanya Budi. "Tidak apa-apa," dirih Aruna. Suaranya tiba-tiba saja bergetar. Air mata yang dia pendam pun kini menetes begitu saja di pipinya. Aruna menepis air matanya, tidak mau teman-temannya tahu jika dia menangis. Satu kata yang keluar dari mulut Andreas membuatnya down dan begitu sedih. "Kenapa jadi begini?" batin Aruna. 15 menit berlalu, akhirnya mereka sampai di rumah Dewi. Aruna bergegas menghampiri Dewi yang berada di dalam rumahnya, lalu berpamitan kepada Mbah Rus dan juga Sri. "Kenapa buru-buru?" tanya Dewi. "Aku lupa meninggalkan kunci rumah. Takut paman dan bibi datang," imbuh Aruna. Aruna melewati Andreas tanpa menoleh sedikit pun. Ia menepuk pundak Budi berpamitan dengannya. Tak menghiraukan Andreas yang berada di samping Budi, Aruna mengayuh sepedanya kembali pulang ke rumah. "Kenapa patah hati sesakit ini?" gumam Aruna berjalan melewati jembatan. Ia memasukkan sepedanya ke dalam rumah, lalu berlari ke kamarnya. Di sanalah Aruna mulai menumpahkan air mata yang sedari tadi dia tahan. Aruna menangis sejadi-jadinya.
Padahal Budi juga sering menggodanya dengan ucapan-ucapan yang menyakitinya. Namun, ketika Andreas mengatakan hal yang sama, begitu sakit terasa. Aruna enggan ke sekolah. Ia merasa tubuhnya sakit karena datang bulan. Sabtu hari terjepit. Aruna yakin tidak akan ada pelajaran di sekolahnya. Sementara itu di tempat lain, Andreas sedang menunggu Aruna di pertigaan, tetapi sudah jam setengah 7. Karena takut terlambat, ia pun bergegas mengayuh sepedanya untuk berangkat ke sekolah. Sesampainya di sekolah, Andreas melihat meja Aruna masih kosong dan hanya ada tas Dewi. Andreas mendekati mejanya, lalu menyimpan tasnya. Dilihatnya Budi dan Dewi yang datang sambil membawa makanan. "Andreas, aku kira kamu datang bersama Aruna," ucap Budi. "Tidak, memangnya dia belum datang?" tanya Andreas pura-pura tidak tahu. "Sepertinya Aruna sakit. Kemarin diam saja dan terlihat murung," sela Dewi. "Apa mungkin lelembut milik Bu Darmi menakutinya hingga Aruna seperti itu?" cecar Budi yang mendapat geplakan cinta dari Dewi. Keduanya pun kembali ke meja masing-masing ketika Ibu Siti masuk ke kelas. Bu Siti menyampaikan kepada para siswa dan siswi untuk membersihkan kelas serta lingkungan sekolah. Budi mendengus kesal karena dia masuk ke sekolah hanya untuk bersih-bersih sekolah saja. Dengan berat hati, semua siswa dan siswi membersihkan kelas mereka serta kaca yang sudah berdebu. "Enak sekali Aruna. Dia tahu kalau hari ini pas bersih-bersih, makanya dia tidak masuk sekolah," oceh Budi. "Gimana kalau pulang sekolah kita ke rumah Aruna?" usul Dewi. Aku tidak bisa ikut dengan kalian. Aku mau mengantar mama ke kantor papa," serga Andreas. Mereka pun melanjutkan bersih-bersih kaca. Sesekali Andreas melirik Dewi yang terlihat curiga kepadanya. Andreas menghela napasnya dengan kasar. Sepintas, ingatan akan foto pria yang bersama Aruna membuatnya cemburu. "Dewi, apa kamu melihat Aruna?" tanya Randy yang datang bersama dua temannya. "Mencari Aruna?" tanya Dewi. "Tolong, berikan ini untuknya," jawab Randy memberikan sepucuk surat. Mata Andreas melihat ke arah surat yang berada di tangan Dewi. Lagi-lagi dia dibuat cemburu dengan kehadiran dua pria yang berada di sekitar Aruna. "Makanya, kalau suka katakan jangan dipendam," bisik Dewi di telinga Andreas yang sedang melamun. Tidak, siapa juga yang suka sama Aruna?" gilah Andreas. Iya, oceh Dewi lalu meninggalkan Andreas. Aruna bangun dari tidurnya ketika Sheila berlarian di kamarnya bersama Angga. Perlahan Aruna bangun dari tidurnya, lalu membawa pembalut untuk diganti. Desi yang sedang duduk di ruang tengah pun memperhatikan Aruna yang berjalan ke kamar mandi. "Aruna, kamu tidak apa-apa?" tanya Desi. "Tidak apa-apa, Bi. Biasa haid pertama," jawab Aruna. "Perasaan bulan lalu kamu tidak seperti ini. Ingat, jangan buang pembalut bekas sembarangan. Cuci sampai bersih biar tidak dijilatin di demit," oceh Desi. "Iya, Bi." Aruna berlalu meninggalkan Desi yang masih menunggunya di dapur. Desi kemudian membuatkan teh manis untuk Aruna agar dia tidak lemas. Aruna mencuci pembalutnya, tetapi ia merasakan kehadiran sosok lain di sekitarnya. Ia terus membersihkan pembalutnya dengan banyak air agar tidak tercium bau amis. Namun Aruna terkejut saat melihat lubang air yang terdengar seperti orang yang sedang meneguk air minum. Aruna menjerit dengan kencang ketika melihat sosok jin yang sedang membuka mulutnya di lubang air, menyedot darah dari pembalut yang Aruna bersihkan. Aruna, buka pintunya," cecar Desi dari balik pintu.
Aruna mengontrol emosinya agar tetap tenang. Ia kemudian mengambil air di gayungnya dan membacakan surat Yasin dan juga An-Nas, lalu menyiramkan ke saluran air. Aruna bergegas mencuci pembalutnya dengan banyak sabun hingga tidak ada bau amis dan sisa darah di pembalutnya. Desi sengaja berdiri di depan pintu kamar mandi setelah mengetuk pintu yang sama sekali tidak Aruna buka. Dengan polosnya, Aruna hanya menyunggingkan senyum ketika kedua matanya bertatapan dengan Desi. Aruna hanya terkejut, Bi. Aruna pikir hantu, ternyata hanya kecoa. Gilah Aruna. Desi mendengus kesal, menyilangkan tangannya di dada sambil berkata, "Ini tuh tengah hari, waktunya makhluk halus muncul. Bibi kira kamu melihat jin pengisap darah. Kata orang zaman dulu, siang hari, sendekala, dan sepertiga malam adalah waktu keluarnya para lelembut." Oceh Desi. Tak ingin berlama-lama diceramahi Desi, Aruna bergegas ke depan membakar sampah dan pembalutnya di dalam tong. Aruna menyalakan korek api, melemparnya ke dalam tong sampah. Aruna berjongkok di depan sampah yang terbakar. Ia membolak-balikan sampah agar terbakar semua. Saking fokusnya, Aruna tidak sadar akan kehadiran Jaka yang duduk di belakangnya. Jaka memperhatikan punggung Aruna. Ia tahu jika Aruna memiliki kemampuan lebih sepertinya. Bedanya, Aruna diberikan kelebihan sejak lahir agar bisa menolong orang lain. Sedangkan Jaka sengaja diturunkan oleh Mbah Kung agar dia bisa menjadi penerusnya. "Kamu mau kemana?" ucap Jaka yang tiba-tiba bersuara membuat Aruna terkejut. Seketika tangan Aruna melayang dan mendarat mulus di bahu Jaka hingga nyaring terdengar. Jaka mengadu kesakitan mendapat pukulan dari Aruna. "Sejak kapan Kang Jaka di sini? Mengagetkan saja," kesal Aruna sambil mencebikkan bibirnya. Jaka tersenyum melihat wajah Aruna yang begitu kesal kepadanya. "Bineti, kapan pulang?" "Nanti sore. Akang pulang disuruh bersihin kamarnya," ucap Jaka. "Memangnya sudah sembuh?" tanya Aruna. Jaka menggelengkan kepalanya. Ia enggan memberitahu Aruna jika penyakit yang diderita Neti ulah suaminya sendiri dan tidak bisa diobati oleh medis. "Kang, apa?" ucap Jaka menatap Aruna. Sebenarnya belum selesai bicara, perhatian Aruna beralih ke Dewi yang sedang berjalan ke rumahnya. Aruna pun meninggalkan Jaka begitu saja tanpa melanjutkan perkataannya, membuat Jaka penasaran. Aruna merangkul sahabatnya, membawanya ke rumah. Dewi tersipu malu melihat Jaka yang berdiri di hadapannya. Dengan sengaja, Aruna menarik tangan Dewi agar Dewi kesal karena tidak bisa berinteraksi dengan Jaka. "Akang, masuk sini," ajak Aruna. "Kang, mau bersih-bersih dulu," ucapnya berlalu meninggalkan Aruna dan juga Dewi. Aruna mengajak Dewi ke kamarnya. Sementara Dewi beristirahat, Aruna pergi ke dapur untuk membuatkan minuman serta snack untuk Dewi. Mata Dewi melihat ke sekeliling kamar Aruna, lalu berhenti saat melihat sebuah album di meja belajar Aruna. Penasaran, ia pun tanpa permisi membuka album tersebut. Di dalamnya ada banyak foto Aruna saat masih kecil serta foto para sahabatnya yang berteman sejak sekolah menengah pertama. "Maaf, aku melihat albummu," ucap Dewi. "Oh iya, ini ada titipan dari Randy." Perlahan Aruna membuka surat dari Randy. Ia membaca semua isi pesan yang ditulis di sana. Aruna merebahkan tubuhnya di atas kasur sambil memeluk surat dari Randy. "Haruskah aku menerima Randy menjadi kekasihku?" tanya Aruna. Mendengar ucapan Aruna, Dewi langsung menoleh ke arahnya, kemudian membaringkan tubuhnya di samping Aruna. "Apa kamu mau mencintainya? Lalu bagaimana dengan Andreas?" Bukannya menjawab, Dewi malah balik bertanya kepada Aruna. Aruna menghela napasnya.
Ia tidak mungkin menaruh harapan lebih pada pria yang mungkin saja tidak mencintainya seperti Andreas. Berbeda dengan Randy yang sudah jelas mengejarnya dan menaruh hati kepada Aruna. Menurutmu, apa Andreas benar-benar menaruh hati kepada aku? Menurutku, dia memang memiliki rasa kepadamu, Aruna, jawab Dewi. Keduanya pun saling bertukar cerita sampai tidak sadar jika hari sudah hampir gelap karena akan turun hujan. Wih, kamu belum mau pulang? Tutur Aruna mengingatkan sahabatnya. Aku boleh menginap di sini? Aku sudah meminta izin kepada ibuku dan membawa pakaian ganti, imbuhnya. Aruna mengeplak tangan sahabatnya karena sudah membuatnya khawatir memikirkan bagaimana dia pulang nanti. Ya sudah, aku mau mandi dulu, ucap Aruna. Tunggu, kita mandi berdua. Aku takut, lirihnya. Tidak boleh, pamali, yang ketiga itu setan. Aruna berlalu ke kamar mandi lebih dulu dan menutup pintu kamar mandi. Malam semakin larut. Hujan pun enggan berhenti sebentar hanya untuk mempersilahkan Tony untuk pulang. Desi masih setia menunggu kedatangan Tony yang sedang di rumah sakit menunggu kepulangan Nettie. Semenjak Nettie di rumah sakit, Tony selalu menemani Unang berjaga di sana. Bahkan, ia rela merogoh kocek untuk memberi makan Unang berharap ada nuraninya terbuka agar tidak menaruh dendam lagi kepada keluarganya. Bibi tidak tidur. Ini sudah jam 9, tutur Aruna. Paman belum pulang. Bibi khawatir sesuatu terjadi pada pamanmu, dalih Desi ketika memikirkan suaminya. Meski Desi tahu jika hari ini Nettie akan dibawa pulang, tetap saja ia khawatir karena Desi tahu bagaimana jahatnya Unang kepada keluarganya. Membuatnya selalu berpikir yang aneh-aneh tentang Tony. Lamban laun, Desi pun mengantuk dan memilih masuk ke kamarnya. Nah, Aruna, bisik Dewi tepat jam 12 malam. Ada apa? Antar aku pipis, jawabnya. Aruna beranjak dari kasur, berjalan lebih dulu, diikuti Dewi dari belakang. Aruna menunggu Dewi di luar kamar mandi. Sudah hampir 10 menit, Dewi tidak keluar dan tidak ada suara juga dari sana. Merasa tidak enak, Aruna mencoba mengetuk pintu kamar mandi dan memanggil Dewi. Wih, udah selesai belum? Ucapnya. Tidak ada suara, Aruna kembali memanggil nama Dewi. Sementara itu, di dalam kamar mandi, Dewi menyiram air ke dalam klosetnya. Namun saat Dewi akan membuka pintu, pintunya malah terkunci dari luar. Dewi terus menarik pintunya sampai akhirnya ia melihat sesuatu yang menghalangi pintu. Dipandangi benda tersebut, Dewi pikir lap karena berwarna hitam. Tetapi saat Dewi menajamkan matanya, terlihat sebuah tangan yang menghalangi pintu. Dewi terus menarik pintu tersebut dengan panik. Aruna yang berada di luar pintu kamar mandi melihat sosok jin yang berada di atas plafon. Aruna melantunkan doa kemudian menarik jin dari atas plafon, menggenggam tangannya dibarengi membaca doa. Jin hitam itu berteriak lalu menghilang. Seketika pintu terbuka, Dewi menepuk pundak Aruna meluapkan kekesalannya. Jahil deh, sengaja kan kunci pintu dari luar? Aku sudah teriak juga, oceh Dewi sambil berjalan ke kamar. Aruna menghela napasnya melihat kelakuan sahabatnya. Dewi terus menggerutu menghilangkan rasa takutnya. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri jika ada tangan yang menghalangi pintu kamar mandi. Wih, Dewi berteriak dengan kencang menoleh ke arah Aruna. Dewi terkejut hingga berteriak saat Aruna menepuk bahunya. Pikirannya yang parno mengira jika yang menyentuh bahunya adalah hantu yang tadi dia lihat. Aruna tertawa melihat ekspresi wajah Dewi. Aruna lalu mendorong Dewi masuk ke dalam kamarnya. Bukannya tidur, Aruna dan Dewi malah berceloteh.
Mereka saling bertukar cerita hingga akhirnya Dewi bercerita tentang sosok gelutuk nyengir. "Apa kamu pernah melihat sosok gelutuk nyengir?" tanya Dewi. "Wajahnya mengerikan dengan mata yang merah," tukasnya. "Kamu mau lihat?" ujar Aruna menantang Dewi. Dewi menggelengkan kepalanya. Mendengar Aruna pernah melihatnya pun membuat bulu kuduk Dewi meremang, apalagi kalau harus melihat dengan kedua matanya. "Menurut cerita zaman dulu, sosok gelutuk nyengir itu seorang gadis yang begitu cantik. Namun kecantikannya membuat semua orang ingin memilikinya, bahkan berniat jahat kepadanya," ujar Dewi. Aruna mendengarkan ocehan Dewi sampai ia tertidur. Dewi yang tidak menyadari jika Aruna tidur pun tetap bercerita hingga akhirnya ia mendengar suara kelapa jatuh. Jantung Dewi berpacu dengan cepat. Ia menoleh ke arah Aruna yang sudah pergi ke alam mimpi. Karena takut, Dewi menarik selimut yang digunakan oleh Aruna untuk menutup kepalanya. Kedua tangan Dewi menutup telinganya. Ia membaca surat-surat pendek agar tidak mendengar lagi suara atau kikikan dari gelutuk nyengir. Suara kokokan ayam membangunkan Aruna. Ia merasa sesak di dadanya saat tangan Dewi memeluknya dengan erat. Aruna keluar dari kamarnya melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 5:30. Aruna bergegas mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat subuh. Saat Aruna sedang sholat, terdengar seseorang mengetuk kaca jendelanya. Dewi pun terbangun, lalu berjalan ke belakang Aruna yang sedang sholat. "Ah!" teriak Dewi saat melihat wajah Budi yang disorot dengan senter, tepat berada di depan jendela. Aruna yang melihat kehadiran Budi, berdiri di samping Dewi dan membuatnya kembali menjerit karena Aruna masih menggunakan mukena. "Berhentilah menjerit, ini aku," kesal Aruna. Desi yang mendengar jeritan Dewi mencoba membuka pintu kamar Aruna melihat apa yang sedang terjadi. "Kalian tidak apa-apa?" tanya Desi. "Tidak, Bi, ini Budi mengagetkan saja," jawab Aruna. Dilihatnya Budi yang sedang tertawa di depan jendela kamar Aruna membuat Desi bernapas lega. Ia lalu kembali ke dapur untuk mulai memasak. Aruna membuka jendelanya, membiarkan Budi di luar. "Ke pasar minggu yuk," ajak Budi. "Ayo, sekalian olahraga," ucap Desi menambahkan. Aruna mengangguk pasrah mengikuti teman-temannya yang mengajaknya ke pasar minggu. Mereka bertiga pun berpamitan kepada Desi serta Tony, yang baru saja datang dari rumah sakit. Setelah kepergian Aruna dan teman-temannya, Desi mulai menginterogasi suaminya yang semalam tidak pulang. Tony mulai panik karena Desi akan memberondongnya dengan banyak pertanyaan. "Kenapa Neti tidak pulang?" tanya Desi. "Neti sudah pulang, tapi dibawa ke rumah orang tuanya mau titirah. Keluarga Neti takut jika hal-hal goib kembali menyerang Neti," jawab Tony. "Lalu bagaimana dengan Angga?" cecar Desi. "Nanti Unang pulang sambil membawa Angga ke rumah orang tuanya," jelasnya. Desi mengangguk paham. Ia kemudian membuatkan kopi untuk Tony sebelum kembali membuka pabrik mereka. Budi mengajak Aruna dan juga Dewi berjalan melewati pemakaman. Budi begitu antusias karena pertama kalinya dia melewati perbatasan. Aruna dan Dewi mengikuti langkah Budi sambil membawa batang pohon singkong. "Kenapa harus bawa potong singkong?" tanya Aruna. "Untuk mengusir ular." "Aduh, kenapa aku malah mengikuti si bodoh itu?" gerutu Desi. Aruna hanya tersenyum, melanjutkan perjalanan. Baru kali ini, mereka hanya pergi bertiga tanpa Andreas. Di perjalanan, Budi terus mengoceh melihat sekeliling pemakaman, sampai mereka tidak sadar jika ada ular besar tengah memperhatikan mereka. Mata Aruna melihat ke arah pohon, agak angker.
Mereka di seberangnya Budi terus berjalan tanpa memperhatikan sekelilingnya. "Dewi, awas ada ular!" bisik Aruna. Dewi melihat sekeliling, ia tidak melihat ular di dekatnya. Sejenak Dewi berpikir, sebelum akhirnya dia sadar jika temannya bisa melihat makhluk halus. Dewi memperlambat jalannya hingga tubuhnya menempel dengan Aruna. "Kenapa kalian lambat sekali? Lihat, kita seperti berpetualang menaklukkan bukit yang tinggi," oceh Budi. Padahal ketinggian pemakaman menuju sawah hanya 2 meter saja. Tetapi bagi Budi, itu suatu pencapaian yang luar biasa. Desi mendengus kesal dengan ucapan Budi. Ia pun memukul Budi dengan batang singkong yang ada di tangannya. Budi berlari ke bawah, sedangkan Aruna berjalan santai menyusuri tanah yang dibuat seperti tangga. "Tidak bisakah kamu membuat mata batinnya?" tanya Dewi. "Untuk apa? Mata batinnya tidak dibuka saja sudah seperti itu. Apalagi kalau dibuka," jawab Aruna sambil tertawa cekikan. "Semakin menggila ya," bisiknya. Mereka tertawa bersama hingga tidak sadar sudah melewati pohon angker serta batu besar yang biasa dihuni ratusan ular. Budi terus berjalan tak menghiraukan teman-temannya hingga langkahnya terhenti saat melihat seekor ular yang sedang melingkar di hadapannya. Seketika kaki Budi bergetar dan merasa ngilu tak bisa digerakkan. Ia mencoba mencari pertolongan dari teman-temannya, tetapi jaraknya dengan Dewi dan juga Aruna masih jauh. Bismillah, gumam Budi. Dengan suara bergetar, mulutnya mulai membaca surat pendek. Budi sudah pasrah saat matanya bertatapan dengan ular yang kini bergerak menatapnya. "Ya Tuhan, lindungilah aku, jauhkan dia dariku," batin Budi. Melihat keanehan pada Budi, Aruna mempercepat langkahnya diikuti Dewi yang terus memegang bajunya dari belakang. Langkah Aruna terhenti saat ia melihat ular yang sedang berjemur di sana. Hanya Budi dan Aruna yang bisa melihatnya, sedangkan Dewi hanya melihat gundukan kerikil di sana. "Kamu kenapa?" ucap Aruna menepuk pundak Budi. "Aruna, itu ular," lirihnya menunjuk sebuah batu. "Benar yang kamu bilang, dia selalu banyak berhalusinasi," oceh Aruna berlalu meninggalkan Budi. Dewi melihat wajah Budi yang begitu ketakutan. Ia kemudian menarik tangan Budi membawanya menjauh dari sana. Budi memegang tangan Dewi dengan erat, tak mau melepaskan tangannya, hingga akhirnya mereka sampai di seberang pasar Minggu. Aruna membeli air putih untuk Budi yang masih syok dengan apa yang dia lihat. Aruna tahu jika Budi melihat sosok siluman ular, tetapi Aruna tidak mau membuat kedua sahabatnya itu semakin ketakutan. "Memangnya tadi kamu melihat apa?" tanya Dewi penasaran. "Aku melihat ular." "Kamu lihat kan Aruna?" cecar Budi. Aruna mengedikkan bahunya meminum air putih yang ada di tangannya. Dewi kembali menatap Budi lalu memegang dahinya dengan tangan kanan. Apa tidak kita bawa saja ke rumah sakit jiwa?" tutur Dewi yang mendapat cubitan dari Budi. Aruna tertawa melihat kedua sahabatnya yang kembali bertengkar hanya karena masalah sepele. Melihat potongan ban membuat ide jahil di kepalanya mencuat seketika. "Ular!" teriak Aruna. Budi dan Dewi refleks menjerit berbarengan hingga saling berpelukan membuat tawa Aruna semakin pecah. Kesehatan Neti mulai membaik. Tangan dan kakinya sudah bergerak bebas. Wajahnya pun tak lagi pucat. Nur begitu bahagia melihat putri semata wayangnya kembali sehat. Saat melihat Neti di rumah sakit, Nur sudah pasrah akan nasib yang menimpa Neti. Namun setelah mereka bawa ke rumah Nur dan juga Edo, meminta bantuan orang pintar untuk mengobati Neti yang disinyalir terkena guna-guna. Edo meyakini hal tersebut karena dulu Nur juga pernah mengalami hal yang sama dengan Neti.
Ini bukan guna-guna yang dikirim dari orang lain, tapi ini ilmu kebatinan suami Neng, Neti, ucap Mbah Surip. Maksud Mbah, Unang ngadu ilmu? Tanya Edo penasaran. Iya, sepertinya turunan dari orang tuanya dulu, jawab Mbah Surip. Edo mengangguk. Ia tahu jika Mbah Kung memiliki ilmu bat hitam dan pasti akan diturunkan kepada anaknya. Edo menatap Neti yang sedang menonton televisi bersama Nur. Melihat putrinya sudah berjalan dan menggendong cucunya membuat Edo bersyukur. Apa tidak ada cara lain untuk menjaga tubuh Neti, Mbah? Tanya Edo. Akan saya beri penjagaan. Neng Neti juga harus rajin sholat agar selalu dilindungi oleh Allah, ujar Mbah Surip. Tak lama Unang datang. Mbah Surip dan juga Edo mengalihkan pembicaraan mereka. Edo bersikap seperti itu karena takut Unang salah paham dan mengajak Neti kembali ke rumahnya. Untuk sementara waktu, Edo ingin Neti tetap berada di rumahnya sampai dia benar-benar sembuh total. Unang pergi ke kamar Neti, merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Neti yang melihat suaminya datang langsung menghampiri Unang setelah lelah bekerja. Akang sudah makan? Goda Neti sambil memeluk Unang. Kita pulang saja yuk. Akang tidak enak tinggal di sini, ucapnya. Nanti nunggu aku benar-benar sehat dulu ya Kang. Aku masih belum bisa mengerjakan pekerjaan rumah sendiri, bujuk Neti. Tak menghiraukan ucapan Neti, Unang membalikan tubuhnya membelakangi Neti. Entah mengapa sejak menginap di rumah mertuanya, tubuh Unang terasa panas dan tidak nyaman. Ia hanya ingin pulang dan tidur di kamarnya. Akang pulang saja ya. Nanti 2 hari sekali Akang kesini menjenguk Neng, ujar Unang. Ya sudah, terserah Akang saja, pungkas Neti yang tak ingin lagi berdebat. Unang memang tidak pernah mengerti akan perasaan Neti. Dengan santainya ia kembali ke rumahnya meninggalkan Neti dan juga Angga di rumah orang tuanya. Hal itu pun semakin membuat Neti kesal. Di saat dia butuh penyemangat untuk sembuh, suaminya malah meninggalkannya hanya karena tidak betah di rumah orang tua Neti. Jam 10 malam, Unang sampai ke rumahnya. Ia merebahkan tubuhnya di atas ranjang tanpa membersihkan tubuhnya terlebih dahulu. Unang, terdengar suara seorang wanita yang memanggilnya. Unang mengedarkan pandangannya ke sekeliling kamar memastikan jika memang ada yang memanggilnya. Tak terdengar lagi suara wanita. Unang pun tak memperdulikan hal itu dan kembali memejamkan matanya. Di dalam alam bawah sadarnya, seorang wanita cantik datang menemui Unang. Ia mengatakan jika sangat merindukan Unang yang sudah lama tidak mengunjunginya. Namun, di dunia nyata seekor ular kini berada di atas tubuh Unang. Ular tersebut melingkar di tubuh Unang lalu tidur di lengannya. Aruna bersiap berangkat ke sekolah dengan terburu-buru. Ia mengambil kotak makan dan memasukkan nasi goreng yang dibuat oleh Desi untuk dimakan di sekolah. Bi, Paman, Aruna pamit ya. Assalamualaikum, teriak Aruna berlari keluar rumah. Dengan cepat ia mengayuh sepedanya. Dilihatnya Dewi yang sudah berdiri menunggunya. Dewi mengambil alih tas Aruna kemudian memeluknya dari belakang. Kostum apa ini? Tanya Dewi penasaran dengan rok Aruna yang dipadu padankan dengan celana training. Ini model terbaru agar kita tidak terlambat sekolah, jawab Aruna mulai mengerahkan semua tenaganya untuk mengayuh sepeda. Tepat jam 7 kurang 10 menit, Aruna dan juga Dewi sudah sampai di sekolah mereka. Aruna berlari ke kamar mandi kemudian merapikan pakaiannya karena teman-temannya sudah siap berbaris untuk melaksanakan upacara. Semua murid berbaris sesuai dengan kelas mereka. Aruna berada di barisan belakang bersama Dewi membelakangi Budi dan Andreas. Apa kalian telat?
Napasmu terdengar seperti habis maraton, udah Budi. Tidak, kami hanya sedang latihan pernapasan, cetus Dewi. Aruna dan Dewi kembali menghadap ke depan karena upacara akan dimulai. Mata Aruna fokus ke arah Randy yang berjalan sebagai pemimpin upacara. Melihat Aruna tak berkedip membuat Dewi gemes ingin menjahili sahabatnya tersebut. Cie, dipandangi terus calon pacarnya. Goda Dewi terdengar oleh Andreas yang berdiri tepat di belakang Aruna. Hus, sela Budi yang berada di depan Dewi. Dewi mendelik kesal melihat kelakuan sahabatnya yang satu itu. 20 menit kemudian, upacara dibubarkan. Semua murid kembali ke kelas masing-masing. Randy yang melihat Aruna berjalan ke arahnya, mencoba menghentikan langkahnya. Jam istirahat, bisa kita bicara sebentar? Ajak Randy. Aruna mengangguk mengiyakan ucapan Randy. Mereka pun berpisah. Andreas berjalan mendekati Aruna, mensejajarkan langkah agar tidak tertinggal. Apa kalian pacaran? Tanya Andreas. Belum, baru mau. Jawab Aruna. Apa kamu mencintainya? Ucap Andreas yang menghentikan langkah Aruna. Lebih baik dicintai daripada mencintai, bukan? Meskipun saat ini aku masih belum memiliki perasaan untuknya, tetapi aku yakin lamban laun aku bisa mencintainya, pungkasnya. Andreas terdiam mendengar ucapan Aruna. Ia tidak bisa berkata apa-apa lagi, hanya bisa memandang punggung wanita yang dia sukai. Semakin lama semakin menjauh dan menghilang. Hubungan Andreas dan Aruna semakin menjauh. Keduanya pun saling menghindar ketika diajak berkumpul atau makan siang bersama. Seperti saat ini Aruna memilih istirahat di kelas. Ini, ucap Randy memberikan susu coklat untuk Aruna kemudian duduk di kursi yang ada di depannya. Terima kasih, tutur Aruna. Jadi, apa kamu menerimaku? Tanya Randy. Sudut bibir Aruna terangkat. Ia menjadi salah tingkah di tatap Randy. Namun, seketika senyuman itu memudar ketika Aruna melihat sosok wanita yang berada di punggung Randy, serta sesuatu yang ditanam di bibirnya. Pengasihan, gumam Aruna. Aruna bisa melihat wajah asli Randy. Dia memang tampan, namun pengasihan membuatnya digilai oleh para wanita dan orang-orang akan percaya dengan apa yang dia katakan. Apa kamu benar-benar menyukaiku? Tanya Aruna menatap kedua mata Randy. Randy terdiam menatap kedua mata Aruna, tetapi ia langsung mengalihkan pandangannya. Aruna yakin jika sosok wanita yang berada di belakang Randy terlihat tidak menyukainya. Maaf, aku saat ini belum menyukaimu. Bagaimana jika kita jalani saja dulu hubungan ini? Tutur Aruna. Tak lama Dewi dan Budi datang. Mereka terkejut saat melihat Aruna sedang berbicara dengan Randy. Merasa tidak enak, Randy pun beranjak dari kursinya. Baiknya, kalau begitu aku ke kelas dulu, ucapnya. Mata Aruna terus menatap punggung Randy, karena wanita yang berada di belakangnya tak henti memperingatkannya. Oke teman-teman, itulah cerita akhir dari Penguasa Lelembut. Sang penulis hanya menceritakan sampai di sini. Mungkin masih ada cerita selanjutnya. Kita tunggu saja ya. Jangan lupa bantu channel ini dengan cara subscribe, like, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa komen sebanyak-banyaknya agar kalian selalu mendapatkan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak ceritanya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Saya Roni undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.